Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syukur pada Allah segala karunia-Nya, kita masih berikan kesehatan, keimanan, dan keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah. Karena istiqomah itu yang paling baik. Ya. Satu waktu kita mungkin bisa beribadah banyak, tapi satu waktu malaya. Ya. Jadi istiqomah itu suatu yang sangat berat. Pertama, istiqomah di dalam Islam, memegang kalimat la ilaha illallah sampai akhir ayatnya. Kemudian istiqomah di dalam beribadah. Di kadang-kala dia letak seketik, itu malih beribadah ni. Ya, mereka mulai kini hujan lah seketik, hujan ni kini lama. Hingga akhir anda pakai ya, terus istiqomah membaik ya, ndak kita aja ya, para penceramah itu payah ya, menyampaikan yang buah ya, istiqomah, tapi dalam melaksanakan baik ya. Maka di situ timbullah suatu bisikan-bisikan kepada diri itu, kalau penceramah dosa itu kan pikiran dosa tu. Kalau jamaah tadi pikir apa? Dapat pahala atau tak dapat pahala. Jadi penceramah lebih baik. Penceramah dosa demikiannya. Dia sampaikan tapi dia tak menyelamatkan kadang dosanya. Kalau jamaah tak lah. Ya, jamaahnya menerima dan diamalkannya dapat pahala, tak diamalkan tak lalu dosa. Itu lebih baik raja ya. Jadi agak gampang ya, menyampaikan itu berat, mengamalkan yang sangat lebih berat ya. Dan selawat dan salam buat yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kami ulang-ulang karena masih belum ya, tak simpan jo kadang-kadang di memori waktu ya, ada kadang gagu beko salah, tapi tak jodoh sebuah apa nama itu peringatannya, maka perlu diingat, yaitu tentang sujud syahwi ya. Diingat selai ya, karena kadang-kala beko sampai akhir Ramadan imam kadang lo gagu gini beko ya, lah 3 rakaat mayang tarawih gini beko ya. Ada yang terjadi ya 3 rakaat dan sebanyak tu makmum tak ada satu orang yang negur ya. Aku kau tak tahu atau sama-sama gagu. Kan itulah kalau takut sasik lo beko ya. Dari sekian banyak kan ada yang itu ya. Dari sekian banyak jamaah tak ada satu pun yang menegur imam dah. Ya, itu kalau salat berjamaah. Kalau salat sendiri itu pandai awak lain. Ya, maka perlu diingatkan ya. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah sujud pengganti apabila pertama ragu jumlah rakaat solat. Kalau ragu jumlah rakaatnya tu diyakini yang paling saketik. Kalau ragu antara 3 jampe, maka pakai yang 3 saja. Ya, walaupun jumlah rakaat tu 2 sembayangnya, tapi karena tarawih itu 20, itu kan gagu muncul lebih itu ya. Jadi
Kalau gagu, ya, maka ambil yang paling sakit. Itu bagi kita solat sendiri. Kemudian yang kedua, ya, yaitu meninggalkan sunat ab'ad. Ya, apa sunat ab'ad? Yaitu duduk tahiyat awal. Itu sunat ab'ad namanya. Bagi kita yang memakai doa kunut, itu bagi dari mazhab Syafi'i itu masuk sunat ab'ad. Maka kalau ada yang biasa memakai kunut tetapi pada waktu itu lupa membaca kunut, maka nantinya ganti dengan sujud syahwi. Ya, itu yang pertama dulu. Ya, yang perlu disampaikan. Nah, kalau beko wapai ke tampe masjid atau musola atau jamaah yang tidak pakai doa kunut, anda perlu sujud sahwi wak dah. Beko pai ke masjid uang nendak do doa kunut di situ dah. Oi. Tak do baca kunut baru sujud sahwi soang beko. Ndak do dia dah. Ya, itu tergantung imam yang membawa anak. Tapi kalau awak nela biasa berbaur jo jamaah-jamaah dari luar, ada yang memakai mazhab Hambali, ya, Hanafi, ya, Syafi'i, itu kalau lang berbaur itu tidak ada yang salah. Ya, memang ada satu masjid kalau dicari di luar tu, ada satu masjid ketika ikut imamnya pakai kunut, aman. Ketika ikut imamnya tak pakai kunut, aman dia. Dia tidak ada nen batu dah, sama-sama batu kedua na. Nen tak batu dah, nen tidak solat. Ya, ada tu yang moderat ya na. Ni jamaah tu mengikut apa yang dibawa oleh imam. Ketika imam tu memimpin zikir, jemaah ikutlah zikir sebagian. Bagi ketika imam tu tak memimpin zikir, ya jemaah zikirlah sendiri-sendiri. Tapi kalau bagi awak bagian di kampung, ya bagian kamarilah di bona, itu kita memakai zikir bersama. Bagus ya rancak yo. Tapi jangan bakal baik sampai kawan. Landak no tantu ada imam ko lain. Kan dulu nih bagi cek itu, ya. Lah sudah salam, ada tantu ino lain. Ala kata ino lain. Tak kamano dibawa awak. Kan do pendapat itu. Itu kerana pemahaman yang ada di satu pendapat nak pakai. Tak pun tak lo salah orang seperti itu dah. Tapi bagi kita yang biasa kita pakai saja yang biasa. Dan kemudian yang selanjutnya, ya itu yang kedua ya, lupa tahiyat awal atau doa kunut. Lalu kalau seperti itu, lalu bagaimana caranya kita mengganti? Sebelum itu ketika salat berjamaah dulu. Ketika salat berjamaah, kalau imam tu gagu, maka makmum mainan. Itu sebagai makmum. Boleh makmum laki-laki itu paling utama tu mainan. Ya. Kadang kalau makmum perempuan kalau jarak jauh, kadang tak ada dangau di imam. Maka makmum laki-laki tu harus ingat tu. Ya. Ketika imam tu gagu, maka harus ada salah seorang nen batu-batu nen menyimak imam ko. Maka imam, ada yang belakang imam tu nen namanya pengganti badal imam namanya. Pengganti imam di belakang tu. Pertama ketika imam ko batal solatnya, ko sedang mayang, kira lah kalau yo lai. Balak put dia itu dia dah. Lalu ada imam ko tarwi yo, ndak sah solatnya ko. Kalau imam seperti itu, berhenti je solat. Ya. Assalamualaikum, duduknya lain, tu salam, maka makmum yang belakang maju. Tapi kalau imam egois, tarwi itu tanggung jawab imam tu. Karena sampai salam, di pelapis sampai salam tu keluar imam tu. Kalau dulu kan ada tampe imam di migat tu, ada pintu no do, imam lagi ke lain. Ya. Tu ke pintu dulu do. Tapi kalau sedang sujud, aja lagi do. Kau sedang sujud, beko imam lagi itu lah panjang lah makmum belakang. Mana imam buat saya? Ada boleh kan? Duduk. Lalu nanti yang makmum yang belakang maju. Maju sebagai pengganti. Itu ke situ. Ketika batal. Ketika ragu, dingin. Laki-laki main baca Subhanallah. Tidak ada dangau di neraka kajang ke lain. Subhanallah. Tidak ada dangau 3 kali. Subhanallah. Aku indah ada dangau lain, atu ye lain beko indah
bako makmum, bako imam hanya sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Tapi bagi makmum yang laki-laki, yang perempuan, dengan menepuk tangan, ikut saja. Ya, di belakang. Cuma kalau makmum perempuan mengingat itu kan tak ada dangau dia imam dah. Kalau rakuk mereka okey lah. Kalau di masjid tak ada dangau dah. Ya. Maka makmum hati-hati sebagai makmum. Ya, baik itu lupa sujud, lupa tahiyat awalnya. Ingat tu. Ya. Kadang-kadang ada 2 kali kan rukuk. Ada. So sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu milus samawati wa mil ardi. Lah sudah itu rukuk lah dia. Ada yang begitu. 2 kali rukuk. Maka ingat dia makmum. Itu yang mengenai itu. Ingat dia makmum. Ingat tu makmum itu. Minimal 1 orang harus ada yang tahu di makmum yang laki-laki. Kemudian nanti caranya. Caranya lah jalan itu gagu makmum tentu sadar. Pasti makmum imam itu pasti tahu nih tu. Masuk gagu dan cakap. Cuba dilanjutkan dulu. Atau mana keyakinan imam tu yang dipakai pakai itu dulu. Nanti ketika salah diingat dia makmum. Nanti terakhir sebelum salam sesudah membaca fil alamin innaka hamidum majid kita sujud sahwi. Sujud tu. Sujud bacalah subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Itu bagi yang hafal. Bagi yang tak hafal, baca yang biasa. Subhana rabbiyal a'la. Boleh saja seperti itu. Tapi kalau lebih baiknya, tentu subhana man la yanamu wa la yashhu. Baca 3 kali, kemudian duduk sebentar. Ada yang mengecen pakai Rabiul Pilih. Tadi yang pendapat yang kuat tak perlu. Duduk saja, kemudian sujud kembali. Ada sebagian mengecen ditambah dengan Rabiul Pilih Warhani. Tapi itu tak kuat pendapatnya. Yang kuat tu duduk sebentar, kemudian sujud kembali. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Baca 3 kali, kemudian duduk kembali, Allahu Akbar, kemudian salam. Dia salam. Itu ketika masih dalam solat. Ketika dah selesai solat, dikecen dia makmum, ingat. Ledak kurang apa wak cakap, mayang wak cakap. Imam sadar kali, anak ingat kali. Ketika labih, ledak labih mayang wak cakap. Ingat di makmum sekali sesudah salam. Tapi kalau lah panjang zikir, lah tambah lagi kegiatan lain, itu masalahnya lain. Itulah kategorinya itulah nak dipakai seperti itu. Tapi kalau lain assalamualaikum, kasuruh kagu mayang cekuak. Imam capek dong. Tagak kembali. Itu beberapa ketentuan tentang sujud sahwi tersebut. Oleh karena itu kita tentu berhati-hati. Berhati-hati. Memang yang dituntut di situ adalah kekusukan. Tapi kadang-kadang ketika kita sholat, memang lain ingin kusuk itu usaha tapi namun kondisi fisik waktu kadang tidak. Kadang matu mengantuk. Boleh kalau lama yang tu matu capek mengantuk Kalau mungkin TV tidak capek mengantuk dah. Tadi kau mayang si hibukan tu balik. Jadi mau dota juang itu mungkin dia lama nyambung sampai malam dak ngantuk. Tapi ketika mayang tipu kali. Betul lah sih. Setan memang itu. Model itu caranya dia. Sama yang pai Jumat ketika lah khatib lah naik tu ratib kali. Sudah kau mayang lah balik di Jumat tu. Lama dia. Karena dia beli ada di situ beli di matu main subuh itu sudah sahur kok di bela lalu sudah sahur aduh subuh lah Allah alam aduh bagus jam 7 lama lalu sudah makan sahur maka dianjurkan kita sahur itu menjelang mentakhirkan makan sahur menjelang kita ke solat subuh minimal 20 menit atau 30 menit menjelang subuh. Kenapa? Dikhawatirkan kalau ketika capek makan, maka mengantuk, bawa ke tampek lalu, dah boleh tak kalau. Lama lalu.
Nah, itu saja mungkin disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.